Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, hingga di hari yang baru Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita kembali bersekutu bersama-sama. Walaupun kita berjarak, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Dalam sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami dengan tubuh, jiwa, roh yang sehat. Tuhan menyertai, memberkati segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Bahkan Tuhan memberikan kami kemenangan untuk kami kembali membangun iman kami, belajar untuk terus mengiring akan Tuhan melalui persekutuan doa kami pada malam hari ini. Tuhan ampuni segala kesalahan dosa kami, baik melalui ucapan kami, melalui pemikiran kami, perbuatan kami, apa yang tersimpan dalam hati kami. Tuhan ampuni, layakkan kami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, biar pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan pujian dan penyembahan kami, bahkan menjadi kekuatan yang baru. Terlebih juga firman-Mu yang nanti akan kami dengarkan, mengubah hidup kami, memulihkan hidup kami, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian nomor 549. Ku hidup bagimu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan.
kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Yang pertama, kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, dan juga jemaat Tuhan di tempat ini mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Biar tetap di dalam pemeliharaan Tuhan untuk Natal tahun ini yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Kiranya Tuhan terus memberkati, mencukupkan segala kebutuhan, memberikan cuaca yang baik, keamanan yang baik, sehingga Natal tahun ini penuh dengan sukacita. Yang kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia, kota kita tercinta Lamongan, juga di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, memberkati para aparat pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah, memberkati para tenaga medis, para medis. Tuhan memberkati aparat keamanan, biar semua hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dapat menyelesaikan segala permasalahan bangsa dan kota kita atas pimpinan Tuhan. Dan juga untuk pilkada serentak tanggal 9 Desember nanti, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan kedamaian, keamanan, sehingga terpilih pemimpin daerah yang sesuai kehendak Tuhan. Dan untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, baik kita yang melayani di gereja, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, semuanya diberkati Tuhan melalui kesetiaan di dalam membangun iman, dalam beribadah. Dipersilahkan Ibu Gembala memimpin kita di dalam doa dan kita semuanya mengaminkannya. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, satukan hati kami, baik kami yang di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di dalam kota Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu untuk kami berdoa syafaat Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Kuduskan seluruh kehidupan kami sehingga kami dapat layak untuk datang sujud di bawah kaki-Mu, datang untuk membawa doa-doa syafaat kami kepadamu. Malam hari ini Tuhan, kami serahkan pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini, GBBS Shalom Lamongan, di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Jadwal-jadwal ibadah yang sudah ditentukan Tuhan berkati, mulai dari doa pagi Tuhan dari hari Senin sampai hari Sabtu yang ada di gereja, Tuhan juga berkati. Demikian juga ibadah doa malam seperti malam hari ini, walaupun masih secara online, Tuhan juga berkati, biar seluruh jemaat-Mu tetap semakin semangat Tuhan untuk mengikuti doa malam seperti malam hari ini. Biarlah tidak mengurangi semangat kami, kesetiaan kami, dan kami yakin Tuhan Yesus tetap hadir bersama-sama dengan kami. Demikian juga untuk PA, Tuhan juga berkati, biar jemaat-Mu semakin meminati PA, supaya dalam kehidupan kami semakin mengerti apa yang jadi maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak diperdayakan oleh segala kelicikan iblis. Tuhan, demikian juga untuk ibadah kaum wanita pada hari Jumat kedua dan Jumat keempat jam 5:30 petang. Tuhan berkati, biar wanita-wanita-Mu yang belum pernah ambil bagian, mereka dapat bersama-sama bangkit untuk kami semakin hari semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Ibadah Yud pada hari Sabtu 5:30 petang, Tuhan juga berkati, biar anak-anak-Mu semakin setia. Tuhan, sedini mungkin anak-anak-Mu Yud ini untuk semakin setia kepada Tuhan, sehingga mereka nanti dewasa sampai mereka suntuk umur
tetap setia, terus memelihara dan mempertahankan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidupnya. Demikian juga untuk ibadah raya jam 6, jam 9, jam 5 sore hari Minggu. Tuhan berkati. Tuhan, biar seluruh jemaat-Mu, Tuhan, dapat bersama-sama untuk beribadah, baik yang ada di gereja tatap muka maupun mereka yang ada di rumah untuk secara online. Tuhan, Kau berkati. Biarlah seluruh jemaat-Mu, Tuhan, anugerahi dengan kesehatan yang baik, supaya dengan tubuh jiwa roh yang sehat untuk kami kembalikan buat kemuliaan nama-Mu, untuk kami semakin hari semakin setia dan semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih ibadah anak-anak sekolah minggu yang masih secara online pada minggu sore jam 4, Tuhan juga berkati. Demikian juga pendidikan CM juga masih secara online, Tuhan juga berkati. Biar anak-anak Tuhan tetap semangat di dalam belajar. Tuhan, jauhkan dari segala kejenuhan, kebosanan. Tuhan, Engkau berikan semangat yang tinggi dalam belajar. Tuhan berikan hikmat, kepintaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga anak-anak-Mu yang lainnya. Tuhan, mereka yang masih sekolahnya, sebagian ada yang sudah tatap muka, sebagian juga masih ada online. Tuhan juga berkati, baik yang di SD, SMP, SMU, perguruan tinggi, semuanya Tuhan Kau berikan hikmat, kepintaran, dan Tuhan berikan semangat belajar yang tinggi. Tuhan, sehingga apa yang menjadi cita-citanya semuanya dapat terlaksana dan dikembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Untuk pelayan-pelayan-Mu yang ada, Tuhan berkati, Tuhan pakai semua, satukan dan ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna. Mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada para diaken penatua. Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang ada, pelayan-pelayan yang menyampaikan firman-Mu, pelayan-pelayan yang melayani pujian, yang melayani musik, yang melayani multimedia, Tuhan, yang melayani penerima tamu, tim doa, yang melayani kamera. Tuhan, Kau berkati, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pelayanan kami melayani Tuhan dengan hati kami yang paling dalam, dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus, dengan kesungguhan kami semakin hari semakin lebih dan lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga pelayanan kami Tuhan dapat berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani. Demikian juga Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang ada, Tuhan berkati dengan kesehatan yang baik, dengan iman dan kesetiaan yang semakin terus bertumbuh dewasa, dan juga Tuhan berkati dalam keluarga rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka yang saat-saat ini Tuhan banyak mengalami kesukaran, kesulitan. Sebagian ada yang sudah di PHK, sebagian juga ada yang sudah gaji dipangkas dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau anugerahi dengan pekerjaan yang baru. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga anak-anak-Mu tetap terus berharap, bersandar kepada Tuhan Yesus, mengandalkan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah segala-galanya dalam kehidupan kami. Tuhan, Natal yang sudah semakin dekat kami serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, tolong kiranya Engkau berkati, walaupun Tuhan peringatan Natal tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Tuhan, tempatnya juga terbatas,
karena mengikuti protokol kesehatan. Biarlah Tuhan jemaat-Mu juga boleh disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan. Dan Tuhan tolong kiranya apa-apa yang sudah direncanakan Tuhan berkati. Biarlah dalam memperingati Natal ini benar-benar kami menghayati Kristus lahir dalam setiap hati kami. Tidak lagi sebagai bayi yang mungil, tetapi lahir di dalam hati kehidupan kami sebagai Raja yang memimpin langkah hidup kami, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan, untuk cuaca, untuk semuanya yang dibutuhkan Engkau berkati, keamanan juga Tuhan, Engkau melindungi semuanya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan, semua ada dikendalikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami serahkan negeri dan bangsa kami di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terlebih pemimpin-pemimpin kami yang ada di pusat sampai kepada yang ada di daerah yang paling rendah, dan juga mereka-mereka yang ada di garis depan. Tuhan, baik di bidang keamanan maupun di bidang kesehatan, TNI, Polri, para dokter, para medis, semuanya Tuhan, Engkau anugerahi dengan kesehatan yang ekstra, Engkau anugerahi dengan hikmat-Mu sehingga dapat mengatasi semua persoalan yang ada di negeri kami, di kota kami ini. Tuhan, karena kesejahteraan kota kami itu juga merupakan kesejahteraan kami. Tuhan, demikian juga untuk pilkada pada besok hari Rabu. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Segala kerusuhan, adu domba, semua Tuhan singkirkan, biar semuanya dapat terkendali, aman Tuhan. Dan siapapun yang terpilih Tuhan, itu adalah yang memimpin daerah kami, itu yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan anugerahi dengan roh yang takut kepada Tuhan, supaya pemimpin kami juga takut untuk melakukan dosa, sehingga seluruh rakyat, terlebih rakyat kecil, dapat merasakan damai sejahtera. Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semua di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, di malam ini kami juga sebentar akan dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang mendengarkan, baik kami yang di gereja maupun di rumah masing-masing, yang ada di dalam kota Lamongan dan di luar kota Lamongan. Kami membutuhkan urapan yang sama, Roh Kudus-Mu bekerja sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan terang, gamblang, lugas, dan kami yang mendengarkan semakin mengerti apa yang jadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami akan sanggup melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami dengan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Malam hari ini kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami sambut firman kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur malam hari ini kembali dapat bersama-sama untuk beribadah di dalam wadah ibadah doa malam kita, meskipun masih secara online. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berharap akan kasih dan kemurahan Tuhan
bahkan di tengah-tengah situasi dan keberadaan kita, hari-hari ini kita sudah masuk pada musim penghujan, ya. Sudah mulai ada banyak berita tentang banjir, ya, tentang tanah longsor, bahkan juga kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, agar situasi secara politik, ya, sosial, semua dalam situasi yang aman dan terkendali. Untuk tanggal 9 Desember, untuk pilkada serentak di beberapa wilayah di Indonesia, biar juga Tuhan senantiasa menolong. Puji Tuhan, mari kita akan membaca dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Kita akan membaca Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 dan 12. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan dari bacaan kita dalam Daniel pasal 6, satu kisah yang sangat dihafal oleh anak-anak sekolah minggu bahkan, yaitu kisah tentang Daniel dan gua singa. Di dalam bacaan ini, mulai dari ayat yang pertama, bagaimana Daniel yang merupakan salah satu buangan dari Yehuda yang ada di Babil pada waktu itu, dalam pemerintahan Darius, dia menjadi salah seorang yang memiliki jabatan yang tinggi. Di dalam ayat yang kedua dituliskan, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya, mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ayat yang ketiga, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Kita perhatikan tentang posisi dan keberadaan dari Daniel. Meskipun ia ada di pembuangan, namun ia menjadi sebuah pejabat tinggi di sebuah kerajaan yang besar. Bahkan dalam tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan di sebuah kerajaan besar, ia mendapatkan dirinya sebagai orang-orang yang diberi tanggung jawab lebih dibanding dengan mereka yang lain. Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu, yaitu pejabat tinggi yang membawai para wakil-wakil raja yang tadi jumlahnya 120 orang. Mereka harus menyampaikan segala sesuatu kepada salah satunya adalah Daniel, dan Daniel nanti akan menyampaikan itu kepada raja. Namun kita perhatikan bahwa di dalam kehidupannya tidak segampang apa yang kita bisa lihat.
namun dia tetap menghadapi tantangan-tantangan dalam setiap kehidupannya. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja, ayat yang keempat. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Oleh karena kepercayaan yang diberikan raja, dan Daniel bekerja dengan begitu luar biasa, dipenuhkan dalam pimpinan Tuhan, sehingga ia berhasil, bahkan raja hendak menempatkan dia atas seluruh kerajaan Raja Darius. Sehingga ini menimbulkan sebuah situasi yang akhirnya berbeda. Orang-orang yang tidak menyukai Daniel, ayat yang kelima, para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Bapak Ibu perhatikan, Daniel bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan giat. Bahkan ia mendapat sebuah kepercayaan yang luar biasa dari raja. Tetapi perhatikan situasi yang berbeda yang dihadapi oleh Daniel. Mereka yang tidak menyukai Daniel mencoba mencari alasan-alasan untuk mendakwa Daniel. Ya, dalam hal pemerintahan misalkan. Tetapi Daniel didapati tidak melakukan sebuah kesalahan, tidak ada sebuah kelalaian di dalam ia melakukan tugas dan tanggung jawabnya terhadap raja. Sehingga orang-orang yang jahat ini melakukan sebuah konspirasi jahat, pada akhirnya di dalam ayat yang ke-6, ia menemukan satu celah. Kalau Daniel tidak dapat didakwa di dalam pekerjaannya sebagai abdi kepada kerajaan, maka mereka mencoba mencari celah yang lain. Maka didapatilah dalam ayat yang ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Jadi ini cukup aneh ini dakwaannya. Di dalam hal pekerjaan dia setia, tidak dapat dicari kelemahannya, maka dia mencoba, mereka-mereka yang jahat ini mencoba mencari alasan dakwaan. Maka didapatilah adalah ibadahnya Daniel kepada Allahnya. Maka mereka membuat sebuah persepakatan jahat. Mereka menyampaikan kepada raja di dalam ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Lalu di dalam apa yang mereka sampaikan, mereka berkata kepada raja agar raja memberikan atau mengeluarkan sebuah hukum yang berlaku di atas kehidupan kerajaan Darius, yaitu bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyampaikan permohonan selama dalam 30 hari kepada salah satu dewa atau manusia, hanya boleh menyampaikan permohonan itu hanya kepada raja. Bagi yang melanggar, maka hukumannya sudah disiapkan. Yang melanggar, ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Bapak Ibu perhatikan, bagaimana orang-orang yang jahat ini, mereka mencari celah untuk menjatuhkan Daniel.
Dalam pekerjaannya Daniel sangat setia, tidak didapati celah, kesalahan. Maka dibuatlah sebuah aturan ya, bahwa dalam 30 hari ke depan tidak ada seorang pun yang boleh menyampaikan permohonan kepada dewa, kepada manusia, kepada Tuhannya. Hanya satu yang boleh, yaitu kepada raja. Di luar itu mereka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Undang-undang ini dibuat oleh raja, lalu disampaikan kepada semua. Ayat yang ke-10 dituliskan, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ketika Daniel mendengar berita itu, bahwa surat perintah dari Raja Darius telah dibuat, yaitu undang-undang bahwa semua orang tidak boleh menyampaikan permohonannya kepada manusia, kepada dewanya, kepada Tuhannya, selain kepada Raja, maka Daniel tetap dia pergi ke rumahnya untuk berdoa, memohon kepada Tuhannya 3 kali sehari. Dia tetap setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya di hadapan Allah. Dia setia dalam doa-doanya kepada Allah. Lalu pada akhirnya, saudara, ayat 13 sampai dengan yang ke-19, saya tidak bacakan, pada akhirnya Daniel betul-betul didakwa melanggar undang-undang dari Raja Darius, bahwa ia menyampaikan permohonannya kepada Tuhannya, sehingga pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang pentingnya integritas di dalam hidup kita. Integritas itu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan sebuah kesatuan yang utuh, sehingga kita atau manusia memiliki kemampuan ya, untuk senantiasa ada di dalam sebuah kehidupan yang jujur. Secara sederhana, integritas itu bahwa apa yang diucapkan itulah yang dikerjakan. Mengapa kita perlu memiliki sebuah kehidupan yang berintegritas? Sebab kita diharapkan Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi terang bagi dunia ini. Ketika hidup kita tidak menunjukkan sebuah kehidupan yang ada di dalam terang Tuhan, tentu kehidupan kita tidak akan pernah mampu menjadi berkat bagi yang lain. Daniel memberikan sebuah contoh tentang bagaimana ia menjadi seseorang yang memiliki integritas begitu hebat. Sebagai pejabat pemerintah, ia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum yang ada. Dalam pekerjaannya ia melakukannya dengan setia, bahkan tidak didapati celah. Sehingga orang-orang yang ada sekitarnya, mereka-mereka yang tidak suka dengan situasi ini, lalu memfitnah Daniel, membuat sebuah persepakatan jahat. Dan pada akhirnya Daniel harus masuk ke dalam gua singa. Tetapi kita perhatikan tentang situasi dan keberadaan Daniel. Di dalam ayat yang ke
22. Lalu kata Daniel kepada raja, ketika Raja Darius datang pagi-pagi sekali ya untuk melihat bagaimana situasi Daniel. Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan tentang sebuah pertolongan Tuhan. Tuhan menolong Daniel tepat pada waktunya. Meskipun ia harus masuk ke dalam gua singa, kandang singa, tetapi bagaimana Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa. Daniel menyaksikan sehingga singa-singa itu tidak mengapa-apakan aku. Sebab memang aku tidak bersalah di hadapan Tuhan dan juga di hadapan Tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai murid-murid Tuhan betul-betul hidup di dalam sebuah kehidupan, di dalam kebenaran dan kekudusan. Sebab itulah yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, mungkin kita sebagai pegawai, mungkin kita sebagai petugas, mungkin kita sebagai orang-orang yang bekerja dalam bidang apapun, mari kita menunjukkan kepada dunia ini tentang keberadaan kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Menjadi berkat, menjadi saksi. Di dalam perenungan kita, malam hari ini kita memperhatikan bagaimana keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dibutuhkan integritas mental, spiritual. Ya. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memiliki sebuah keyakinan iman. Ini perlu sebuah integritas. Tadi disampaikan bahwa Daniel adalah seorang pejabat pemerintah dan jabatannya tinggi. Tetapi yang luar biasa adalah ia tidak didapati sebuah kesalahan di dalam pekerjaannya. Ya. Tidak ada kesalahan sebab ia bekerja dengan setia. Tidak ada sebuah kelalaian, tetapi ia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dibutuhkan integritas mental spiritual. Cara berpikir yang diubahkan, dikatakan Roma pasal 12 ayat 2. Tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Dari cara pikir kita diubahkan Tuhan. Meskipun kita hidup di tengah-tengah sebuah situasi hidup yang tidak benar, namun kita tetap hidup di dalam kebenaran. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita memiliki sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Sebuah peribahasa atau sebuah kata dari bahasa Latin, corruptio optimi pessima, yang terbaik itu bila menjadi rusak akan menjadi yang paling buruk. Jadi ini istilah dari sebuah pembusukan. Jadi seseorang yang memiliki jabatan tinggi, yang memiliki kedudukan tinggi, mereka-mereka yang dihormati ketika melakukan sebuah kejahatan, maka mereka adalah orang-orang yang paling jelek. Bapak Ibu perhatikan bagaimana di sekitar kita ada banyak orang yang masih melakukan kejahatan-kejahatan. Sudah memiliki jabatan tinggi, gaji yang cukup, tapi masih tetap
korup. Ya, korup. Dan korupsinya tidak sedikit. Saudara. Banyak sekali. Tentu kita tidak demikian. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, ketika Bapak, Ibu, Saudara memiliki jabatan dimanapun itu, maka gunakanlah jabatan kita, gunakanlah apa yang ada pada kita untuk berbuat sebuah kebaikan bagi sesama. Artinya bahwa apa yang melekat pada kita adalah sebuah anugerah yang mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan justru dengan jabatan tinggi kita melakukan kejahatan-kejahatan. Miliki integritas moral spiritual, cara berpikir yang diubahkan oleh Tuhan, dan iman yang semakin teguh. Daniel berdoa, dia mohon pertolongan Tuhan. Ketika menghadapi persoalan, dia tidak menyampaikan kepada yang lain, oh aku begini, begitu. Tidak mohon pertolongan kepada manusia, tetapi dia datang kepada Allah. Ini yang luar biasa. Lalu yang kedua, dalam hidup kita dibutuhkan tentang integritas moral. Ya, moral itu akhlak, etika, susila. Jadi orang yang tidak melakukan hal yang positif, kaitannya dengan moralitas, ya berarti dia amoral, artinya melakukan hal yang tidak bermoral. Sehingga di dalam kehidupan kita, hidup kita adalah hidup yang sudah diubahkan. Ya 2 Korintus pasal 5:17. Hidup kita adalah manusia baru. Kita betul-betul harus ingat tentang tuntutan sebagai manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu adalah hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Jangan lupakan ini. Tidak boleh disembronokan, tapi kita sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Daniel, ketika ia didakwa oleh mereka-mereka yang tidak suka terhadap dia, bahwa dia melanggar undang-undang raja dan pada akhirnya harus masuk ke dalam gua singa, dia tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia dimasukkan ke dalam gua singa dan Tuhan menolongnya dengan begitu luar biasa. Sehingga ketika raja datang pagi-pagi, tadi dikatakan, bagaimana engkau Daniel, sanggupkah Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu melepaskan engkau dari singa-singa itu. Itu ayat 21, ayat 22, ya raja kekalah hidupmu. Sebab aku ini memang tidak salah di hadapan Tuhan dan di hadapan engkau ya raja. Ini luar biasa. Daniel tidak memberontak terhadap raja. Tetapi dia menerima apapun yang menjadi keputusannya meskipun apa yang dia kerjakan adalah sebuah kebenaran. Dia berdoa kepada Allahnya. Dia tidak melakukan sebuah pelanggaran hukum. Dan kita bisa lihat akibat dari apa yang dilakukan oleh Daniel. Ayat 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Oh, luar biasa. Daniel memberikan sebuah kesaksian tentang Tuhannya yang hebat, yang luar biasa. Bahkan sang raja memberikan sebuah perintah bahwa di seluruh kerajaannya tidak ada seorang pun yang boleh untuk
menghina Allahnya Daniel. Bahkan tadi dikatakan mereka semua harus gentar dan takut kepada Allahnya Daniel, Allah yang hidup, yang kekal, yang tidak binasa, yang kekuasaannya tidak akan berakhir, yang sanggup menolong, mengadakan tanda mukjizat di langit, di bumi, yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Ini menjadi sebuah kesaksian yang hidup, yang luar biasa. Melalui peristiwa yang dialami Daniel, mereka semua terbuka matanya bahwa Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang sungguh-sungguh hidup. Oleh karena itu marilah Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita, hari-hari ini dalam situasi yang tidak menentu ini, marilah kita tetap berharap pada Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan, mohon akan sebuah kemurahan daripada Tuhan. Tunjukkan integritas mental spiritual kita, tunjukkan integritas moral kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, sebab kita bisa memperhatikan bahwa melalui hidup kita yang menjadi berkat bagi banyak orang, bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Itu menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Dan kita bisa perhatikan bagaimanakah kita mampu melakukan itu di tengah situasi yang seperti ini. Milikilah takut akan Tuhan, tetaplah berdoa, berharap pada Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Apapun keberadaan kita, tantangan yang kita hadapi, serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan Sang Empunya langit dan bumi, Dialah yang akan menjadi penolong kita. Ayat yang terakhir saya akan bacakan dalam Ibrani pasal yang ke-12. Marilah kita melakukannya, ayat 2, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu dalam kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Pandanglah Tuhan Yesus, arahkanlah hati kita kepada Dia, berharaplah hanya kepada Dia, sebab Dialah yang akan menjadi penolong hidup kita bersama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah doa malam hari ini. Pimpin dan kuasai hati kami untuk kami terus merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Berdoa bagi bangsa, bagi saudara-saudara kami yang lain. Dan terus mohon akan kasih-Mu agar kami senantiasa semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Berkati firman-Mu, untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami boleh semakin setia dan mengasihi Tuhan. Hamba terbatas selalu menyampaikan, biar Roh-Mu yang akan semakin memenuhkan dalam hati kami, sehingga kami semakin mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami mengakhiri dalam ibadah doa kami malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ibadah doa kita selesai, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini. Kita bertemu besok dalam ibadah doa malam secara live streaming mulai pukul 18.30 sampai 19.30. Tuhan Yesus memberkati.